Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mela Indriani. Saya dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem ekonomi. Nah, apa sih tentang pengertian ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah cara untuk mengukur atau mengorganisasikan segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Apa saja sih sistem ekonomi? Pertama, di sini ada sistem ekonomi tradisional. Apa sih sistem ekonomi tradisional itu? Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Contohnya adalah kegiatan barter. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu 1. Tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Kedua, masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selanjutnya di sini ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga tidak dapat motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Dan yang kedua di sini ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah memiliki sistem yang terpusat dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintahan yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga, karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyatnya. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu 1. Pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Kedua, tidak terjadi kesengajaan sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Kekurangannya yaitu 1. Hak individu tidak diakui. Karenanya, meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. Kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat meski pemerintahan pendapat bisa dicapai. Tetapi bila ditilik secara global, perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat. Selanjutnya di sini juga ada masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, di sini ada masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik di sini ada 3, yaitu 1. Konsumsi. Konsumsi menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya di sini juga ada produksi. Produksi atau produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Dan yang di sini terakhir ketiga di sini juga ada distribusi. Distribusi menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Dan selanjutnya di sini juga ada masalah ekonomi modern. Pertama yaitu what. What itu artinya apa? Maksud di sini adalah barang apa yang akan diproduksi dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhan terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Yang kedua ada how. How itu bagaimana? Maksudnya itu bagaimana cara memproduksi. Masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, manakah teknik produksi yang paling efisien. Yang ketiga di sini ada for whom. For whom itu adalah untuk siapa barang diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Salah satu faktor yang mengaruhi pada distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen.
Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.